Sobat Maiken dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam acara yang selalu kita tunggu-tunggu bersama Maiken Podcast, cerita kita, cerita positif dan interaktif. Bersama saya Bobby Dan saya Wonsiam. Ya, sudah lama sekali kita tidak berjumpa dengan Sobat Maiken semua. Hari ini episode kali ini kita kedatangan 3 anak muda yang luar biasa karena mereka telah menyelesaikan diklat selama 4 bulan di Taiwan. Mantap sekali. Dan hari ini kita hadirkan di Maiken Podcast, di cerita kita ada Sharon, Girvan, dan Fiona. Halo. Wajah-wajahnya cerah sekali nih ya, luar biasa. Nah, pastinya 4 bulan ini penuh cerita ya. Tapi sebelum cerita 4 bulan, boleh dong cerita awalnya nih, sebelum ikut diklat, pastinya kan Girvan, Fiona, sama Sharon ini punya kegiatan ya, latar belakang kegiatan yang berbeda-beda. Nah, boleh diceritakan nggak satu persatu? Siapa dulu? Mulai dari Halo semua, aku Sharon. Sebelum ikut diklat, aku seorang pekerja sih. Oh, pekerja ya? Iya, seorang pekerja, iya. Girvan? Halo, nama saya Girvan. Sebelum ikut Fun ada belajar bahasa dulu di Taiwan 6 bulan dulu sebelum ikut Fun. Oh, jadi ya. menimba ilmu di negeri orang juga nih ya. Bisa dibilang gitu. Iya. Kalau kamu Fiona? Kalau aku dulu kerja di Aussie. Oh. Wow, jadi memang latar belakangnya berbeda nih ya. Betul. Wow, Mereka luar ekspatriat biasa. di negara-negara orang. Dan pastinya tapi antara kerja, belajar bahasa Mandarin lalu kerja juga di Aussie, pastinya aktif juga di vihara dong pastinya ya. Jadi punya background ya di vihara, punya kegiatan aktif di vihara. Nah, kalau boleh disebutkan ke Sobat Maiken, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi atau yang memotivasi ya kalian bertiga itu untuk ikut diklat gitu? Apakah sebelumnya dulu waktu kecil teman-teman ini punya background memang sudah pernah ikut diklat sebelumnya, jadi kayak boleh nih coba lagi diklat yang mungkin levelnya Internasional. sudah internasional gitu ya? Ya boleh. Mulai dari Ini urutannya gini jadinya ya. Kalau motivasi atau latar belakang, kalau memang sih pas dari SMP SMA, kalau dari Viara sendiri memang mengadakan diklat ya, dan kebetulan emang ada sebab jodoh untuk ikut diklatnya bareng teman-teman, bareng kalian, bareng mereka juga. Dan senior kan diklatnya per batch ya, per batch 4 bulan. Dan nggak tahu kenapa semua senior yang udah pernah ikut diklat tersebut selalu memotivasi kami semua kalau ada kesempatan harus ikut diklat, dan semua senior bilang diklat 4 bulan tersebut adalah 4 bulan terbahagia mereka dalam hidup. Gitu. Dan katanya lewat diklat itu semua pandangan, semua iman kita itu diluruskan, dan kayak semua pertanyaan dalam hati, kadang kalau misalnya kita percaya sama agama, dalam hati kan pasti masih ada tanda tanya ya, dan semua itu akan diluruskan dan bisa benar-benar merasakan 4 bulan terbahagia gitu sih. Jadi mungkin udah ketanam, oke, kalau ada kesempatan harus ikut. Dan bersyukur juga sama Tuhan dikasih sebab jodoh untuk ikut diklatnya bareng teman-teman yang sama lagi. Wow, Gitu ini sih. satu fun fact ya. Iya, satu fun fact. Nanti kita taruh fotonya ya before. Before boleh juga Iya, nanti. before. Iya, Jadi iya. emang itu motivasinya itu sih, dan merasa dalam hidup emang iman yang paling penting sih untuk bisa go through Menjadi everything. pilar utama bagi hidup kalian pastinya ya. Iya, apalagi diklatnya di Tanah Suci ya, di Amei. Jadi kapan lagi 4 bulan di Tanah Suci gitu. Itu kalau dari aku. Iya. Saudara Girvan? sama sih. Tapi benar sama ya. Maksudnya sama dalam arti karena memang kita dari kecil, kebetulan latar belakang kita bertiga memang kita juga dari kecil di vihara bareng, sekolah pun juga bareng ya. Oh, sekolah bareng kalian. Oh iya. Iya. Aku Satu sempat angkatan juga. beda. Tapi kita satu sekolah. Sempat satu kelas dulu juga sama dia. Iya, sebab jodohnya memang best. Iya. Jadi memang latar belakang itu kita dari kecil udah aktif vihara dan udah ikut kegiatan ini itu, sehingga di vihara itu memang merasa ya maksudnya nyaman ya, dan ikut kelas, ikut ini itu. Jadi dibilang ada iman mungkin ya sedikit terbangun lah dari ikut kegiatan dari kecil. Dan ya yang kayak Sharon bilang sih, kita terbiasa dimotivasi oleh
senior kita yang dulu udah pernah ikut pulang selalu bilang, ayo ikut Foinpan. Karena memang kita mendalami iman kita lebih dalam lagi gitu. Kalau belum Foinpan tuh kita belum menyentuh inti dari tata gitu. Belum afdol. Iya, katanya gitu. Jadi memang merasa pengen mendalami, kalau memang bisa didalami lagi ya, dan ini memang apa ya, kapan lagi ada kesempatan kita bisa tinggal di pusat gitu ya, pusat kita bersama Weichen gitu ya, lalu kita belajar langsung gitu, itu kan sebuah kesempatan yang mungkin sayang banget kalau dilewatkan gitu. Jadi merasa ya memang pengen banget ikut sih, dan ya itu kita bukan cuman pengen ikut, ternyata semuanya mau ikut bareng-bareng gitu. Jadi ya bukan cuman karena teman lah, tapi memang udah pengen ada teman bareng-bareng gitu. Jadi semakin semangat. Ya, semakin Bonus banget sih rasanya. Bonus. Jadi nggak merasa sendirian. Betul. Nggak merasa terkarantina gitu ya. Jadi ya ketemu apa adanya sehari-hari gitu. Iya, dan kebetulan juga sekamar juga pas event itu. Iya. Jadi seru banget. Iya, kalau Fiona gimana? Apa yang memotivasi kamu? Sama sih, mungkin kayak karena kita dulu kan ada ikut di Karawang, jadi kayak ada ikut di Mandi. Kalau buat posisi juga kayak apa ya, ada kayak kakak pembimbing gitu yang memotivasi kita gitu. Terus ngerasa juga karena kita kan di Seni Cakwang, pernah ke Eme gitu. Terus pas ke Eme itu hawanya positif banget, terus nggak main-main. Iya, nggak main. Lo kaleng-kaleng ya. Jadi tuh kayak abis itu orang-orang selalu bilang kayak, oh ikut Foinpan tuh mereka ngerasakan suatu hal yang berbeda gitu. Kayak cara mereka hadapi hidup tuh lebih, mentalnya lebih kuat gitu. Karena mereka ada basic yang kayak yang share bilang kayak imannya udah kuat. Jadi pasti hadapi hidup tuh pasti lebih, mentalnya lebih mantap. Lebih ada pegangan ya, Iya, kepastian ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat umur kalian umur berapa? Kamu umur berapa? Tahun ini 25. Masih 25 gitu. Oh, dia 25 juga sama. Tadi 24. No. Masih di bawah muda 25 ya. ya. Pastinya kan yang namanya umur segini ya, katanya Masih- dibilang Gen Z ya. Iya. Ya, pastinya kan punya apa ya, cita-cita, angan-angan. Betul. Di masa muda ini mau melewatkan dengan Masih pingin play. Iya. Masih mau hidup yang lebih ya maksudnya bisa ya enjoy, menikmati menikmati hidup masa gitu. muda mungkin, Tapi ingin waktunya hang digunakan out. 4 bulan untuk diklat ini luar biasa ya Yes. sobat Maiken ya. Iya, benar. Jadi nggak semua orang itu punya Kepikiran yang kepikiran hal Sedewasa seperti kalian, ini gitu. gitu ya. Justru sebenarnya nggak tahu yang lain, mungkin Iya. sama ya. Justru ini bahasa lucunya main-mainnya kita sih. Oh gitu. Main ya, maksudnya Iya. orang kan bilang, maksudnya waduh umur muda mau main-main. Justru masih Iya. muda, karena ini kan kita pergi 4 bulan. Iya. Kalau misalnya kita udah umur nanti udah semakin tua, pasti semakin susah buat kita meninggalkan aktivitas, tanggung gitu. jawab. Jadi justru umur Sekarang gitu ya, waktu yang tepat ya. Iya, waktu yang tepat gitu. Cepet-cepet sebelum saya memang udah di-encourage dari dulu, dan ini waktunya cocok nih, kita juga baru mulai kerja, kita baru lulus, maksudnya kita baru lulus nggak lama lah, 1 tahun nih. Iya. Jadi ini waktu yang cukup tepat sih. Wah, andai kata pemuda-pemuda Maitreya Iya. di Indonesia sepemikiran kalian semua, wah maju Indonesia ini. Iya. Nah tadi kan cerita kalian katanya dimotivasi sama senior-senior. Pastinya kan mau berangkat diklat itu pasti banyak sekali challenge ya. Kalau boleh dibilang rintangan ya rintangan, atau mungkin tantangan, ujian gitu ya. Sebelum berangkat pasti kan masing-masing punya cerita nih. Boleh nggak di-share ke Sobat Maiken? Maksudnya punya cerita apa sih sebelum harus meninggalkan Harus memutuskan apa? meninggalkan semuanya Iya, kan. apalagi Gitu. nanti diklat tahu harus meninggalkan Gadget. sosial media gitu. Padahal kan di usia kalian ini kan sosial media itu sangat erat ya. Ya, maksudnya boleh diceritakan nggak ke Sobat Maiken semuanya sebelum berangkat Foinpan nih, sebelum berangkat diklat 4 bulan di Taiwan ini, apa sih challenge-nya gitu? Apakah ada yang harus meninggalkan pekerjaan atau mungkin harus ya, kalau Girvan tadi tahu ya belajar Mandarin untuk bisa lebih tahu lebih banyak ya, untuk sesuaiin bahasanya dengan diklatnya gitu. Ada pengorbanan tentunya ya. Pasti ada pengorbanan kan. Boleh? Jadi mulai dari Girvan deh. Girvan.
kompak Irfan ya. Iya gitu. Ya mungkin latar belakang gue sedikit berbeda ya. Kalau mereka kan udah mulai kerja, aku juga dulu habis selesai kuliah juga ada kerja juga sih. Tapi memang kerja nggak lama, setelah itu kan memang kita keterima Foinpan itu udah cukup lama ya. Jadi bukan maksudnya kita baru, iya kita keterima sampai kita berangkat tuh kan kira-kira ada hampir 2 tahun ya mungkin ya, 1 sampai 2 tahun gitu. Jadi mungkin persiapan cukup panjang. Jadi setelah lulus kuliah kerja bentar, habis itu pikir, kita aku Mandarin juga belum terlalu bagus gitu ya. Pikir kalau memang ada kesempatan buat dalemin, kenapa enggak gitu. Makanya akhirnya pergi Wonhwapan ya. Nah kan waktu ada ketemu Koko juga ya di Surabaya. Nah aku ada pergi Wonhwapan, selalu setelah Wonhwapan tahun depannya kan Foyenpan. Tanggung juga 6 bulan doang kan, 6-7 bulan sebelum Foyenpan. Kalau misalnya kerja juga, maksudnya cuma sebentar gitu, nanti pergi lagi. Udahlah, kenapa nggak sekalian dimantepin lagi gitu Mandarinnya. Akhirnya sekalian ke Taiwan langsung loh, jadi ke Taiwan sekalian lihat-lihat situasi di sana, ya kan juga ada pergi ke Viara-Viara sana gitu. Jadi ya apa ya namanya ya, manfaatin aja sih waktu itu sebelum Foyenpan, jadinya endingnya gitu. Jadi dibilang korbanin sih memang setengah pergi ke sana kan tujuannya buat Foyenpan juga gitu ya. Jadi nggak merasa mengorbankan lah kalau aku lah, karena memang tujuannya ke sana gitu. Bekali diri dulu ya sebelum masuk di Grand Bagel ya, itu ya. Karena setelah itu kan juga ya udah fokus kerja lagi nih itu. Jadi ya bahasa lucunya itulah main-main terakhirnya loh. Gitu. Belajar Mandarin ini kan sambil jalan-jalan, sambil mantepin lo terakhir buat Foyenpannya gitu. Kalau Sharon? Kalau aku sendiri karena background aku pekerja, gak mungkin cuti 4 bulan. Jadi aku memutuskan untuk resign gitu sih. Dan cerita-cerita sama teman-teman yang di klub ternyata banyak juga yang pekerja, banyak juga yang mengajukan resign. Tapi mungkin Tuhan beri jalan ya. Soalnya beberapa concern untuk kita pergi Foyenpan itu salah satunya nanti pulang Foyenpan kita CV bolong 4 bulan, apakah kita bisa langsung mendapatkan kerja gitu. Itu salah satu concern aku juga, cerita sama teman-teman, tapi lo mau berikan jalan, bosku mau nungguin. Jadi habis aku ajuin resign, ditanyain kenapa, aku bilang mau ikut ibaratnya camp ya 4 bulan kalau ke orang luar, ternyata bosku mau tungguin. Jadi balik, ternyata berarti udah ada kerja nih gitu. Dan teman-teman lain yang punya concern yang sama, beberapa juga very lucky juga mau ditungguin bosnya. Jadi dibilang pengorbanan menurut aku nggak gitu berkorban sih. Nggak kayak begitu berkorban, tapi sebenarnya Tuhan lagi melihat ketulusan Ketulusan, betul, ya. Ternyata berani melepaskan itu. Dan Tuhan memberikan sebagai penggantinya. Iya, dan aku ngerasa emang worth it banget sih. Worth it untuk resign demi Foyenpan ini, karena Foyenpan sangat amat luhur dan sekali aja sih dalam seumur hidup gitu. Dan aku juga ngerasa bersyukur dapat kesempatan Foyenpan ini, kan lumayan ya biayanya, masa harus ada visa, terus harus beli baju dingin lah. Dan ini aku juga pertama kali menginjakan kaki ke Amaze Budaya Magelang. Dan aku juga ibaratnya cukup beruntung aku bisa membiayai diriku sendiri gitu. Jadi udah mandiri nih sebenarnya dari iya, kecil nih ya. dan aku ngerasa jadinya kayak dengan aku membiayai diri aku sendiri, aku lebih embrace every moments di situ sih. Dan kalau ngomongin soal tantangan ataupun pengorbanan, cerita sama teman-teman di Diklat kan nggak cuma dari Indonesia. Iya. Sebenarnya kita dari berbagai negara gitu. Kita ber-157. Ya. Iya, ada teman-teman dari Myanmar, mereka lagi perang saudara. Jadi mungkin mereka bisa sambil Foyenpan tuh sambil memikirkan keluarga mereka ya di Myanmar. Ada juga yang sampai jalan kaki. Ada yang mereka jalannya banyak ketutup karena kan ada perang itu ya. Jadi akhirnya banyak digeser ke sana sini. Akhirnya mereka yang biasa cuman mungkin 2-3 jam bisa jadi 1 hari sampai 2 hari buat lewatin perjalanan yang biasa. Jadi kalau gitu. dengar cerita mereka kayaknya apa yang kita alami itu Masih biasa aja ya. Bener banget. Bener banget. Terus ada juga kan harus ada izin dari orang tua ya, izin dari orang tua, dan banyak juga yang orang tuanya itu bukan umat. Jadi untuk kayak persuade orang tua mengizinkan itu juga sebuah effort pas detik-detik terakhir baru diokein orang tua juga gitu. Jadi terus ada juga yang udah tabung kayak aku gitu, udah tabung, udah ada target harus mencapai uang segini baru bisa pergi, tapi ternyata ya mengalami bad luck, dihipnotis, terus uang tabungannya semuanya hilang gitu. Ada juga, jadi pengorbanan teman-teman lain benar-benar
benar-benar Diacungi hebat jempol. ya. Tapi puji Tuhan, sisi Lomut Space semuanya berhasil berangkat dan kita bisa berkumpul semua sih 157 gitu. Udah pulang lagi ke sini semua. Iya, gitu sih. Oke, luar biasa ya. Kalau Fiona, Kalau ada challenge tersendiri nggak sebelum berangkat diklat 4 bulan? sebenarnya kalau dibanding dari yang share cerita Iya. teman-teman kita kayak nggak ada apa-apa. Sama-sama. Anak yang paling beruntung kita merasa ya. Soalnya kalau segi orang tua dulu Mendorong, papa, mama, mendukung ya. Iya dukung, terus mereka dulu pernah ikut di klub ini Iya, juga. iya. Jadi mereka juga banyak cerita. Jadi itu salah satu Dorongan dari keluarga itu sendiri iya, sebenarnya. Iya, kayak support gitu. Iya. Terus kalau segi visa, aku juga lancar Sudah banget lancar. karena di Aussie. Iya. Jadi Gampang banget ya. paling hijau. Paling yang aku korbanin kerjaan sih. Kerjaan. Karena waktu itu deket-deket udah mau pergi, kita dapat job yang bagus. Oh, Di nah Aussie. itu tantangan juga Iya. sebenarnya ya. Itu gimana cara kamu Harus menimbang-nimbang gitu? Ini bagus nih, Soalnya- tapi nih ada diklat gitu-gitu. Pas itu sempet banyak ada pikiran juga kayak sayang banget nih karena orang yang sana aja Susah, dapetin. Jadi aku hoki banget ditawarin di LinkedIn gitu. Iya, iya. Gajinya juga tinggi banget. Hmm. Terus tapi satu sisi mikir kayak padahal bisa lamaan di sana. Iya. Terus dapat tabungannya lebih banyak gitu. Iya. Tapi ngerasa ini kayak ikut diklat ini kayak once in a lifetime experience gitu. Yes. Kayak jarang dapetin, terus kita udah dapet. Masa kayak kadang orang bilang kalau kita melewatkan kesempatan itu belum tentu datang lagi kesempatan itu. Jadi kayak ngerasa kalau ikut ini pasti masih ada jalannya bang. Kayak maksudnya ujung-ujungnya aku juga sebenarnya emang mau pulang ke Indo gitu. Jadi sebenarnya nggak yang challenge banget sih, cuma ngerasa tepat banget sih pilih nggak pilih kerjaan itu, tapi pilih Poin-poin ini ya. Oke, wah keren sekali sebenarnya Fiona Iya, ini iya, iya. juga karena pasti bergulat dengan sebuah pilihan. Hidup adalah pilihan. Ada pekerjaan yang gajinya tinggi Iya, nih, itu. kita harus merelakan ini. Dan nggak gitu semua kan. orang punya pilihan Bisa seperti pilihan Fiona seperti ya. Fiona. Ya. Jadi- mungkin ada yang pilih karena mungkin mau karir ya, Nah, berpikir iya. masa depan, mungkin lebih berpikir Dan- untuk kerjaan itu ya. Umur-umur sekalian ini Iya, sedewasa betul. ini gitu Iya, loh iya, ya. iya, sudah punya. Artinya mereka memang kalau tadi diceritakan mereka dari kecil udah sering ikut diklat, mereka itu punya fondasi, Punya fondasi. secara iman. Betul. Jadi untuk memutuskan ini ya mungkin lebih wise ya, ada kearifan yang diberikan oleh Laumu gitu kepada kalian semua untuk memilih mana yang lebih baik untuk hidup ke Betul. depannya gitu. Ya, sebagai informasi kepada Sobat Maiken Ya. bahwa diklat yang diikuti oleh teman-teman kita ini adalah diklat internasional yang Ya. diadakan di Taiwan. Diklat untuk pengembangan keimanan, kedisiplinan jati diri kita, Ya. ya kan, dan menjadikan diri kita itu mengenal lebih dekat dengan kasih Tuhan, kasih Buddha Maitreya gitu ya, dan juga bagaimana dikemas bagaimana kita bisa mencintai semua bentuk kehidupan, mencintai alam semesta. Itu kalian semua merasakan itu ya. Iya betul, merasakan. Dan aku mau point out satu hal lagi, kayak sebelum pergi juga aku juga banyak kekhawatiran ya, kayak nanti kalau misalnya gak dapat kerja gimana, gak ada tabungan gimana. Ada ya, ada yang kekhawatiran itu ya. Iya, Sebelum berangkat ya. Iya, karena aku juga anak pertama kan. Anak pertama, terus hasil dedek dua-duanya juga masih sekolah, kayak ibaratnya aku juga harus ada plan ke depannya gitu. Terus bersyukur juga kayak kita di Indonesia tuh banyak senior-senior yang udah ikut diklat ini dan terus memotivasi. Dan aku inget banget satu kalimat dari senior aku, dari Foyen, kayak share semua kekhawatiranmu. Foyen juga merasakan itu sebelum Foyen pergi, tapi percayalah, kamu membuat kekhawatiran yang besar, hal besar jadi hal kecil jadi tiada. Dan aku kan kayak harus ibaratnya kerja untuk membiayai aku untuk bisa ke sana. Dan jujur menurut aku sendiri itu sebuah tantangan, tapi sampai ke Foyen kayak bilang ke aku dan beberapa teman juga kayak, kalian jangan khawatir soal biaya, karena satu anak bisa ikut Foyen Pan, bisa ikut diklat ini, itu nilainya tak ternilai dibandingin kayak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi kalau kalian butuh bantuan, kasih tahu ke Viara aja, Viara akan bantu. Karena satu orang ikut diklat ini tuh benar-benar tak ternilai, gak bisa dinilai oleh uang. Jadi kayak kemarin
kemarin kan channel juga sempat bilang akan dibuka batch baru ya. Terus kayak sempat motivasi teman-teman yang lain juga kayak ayo ikut. Pasti wajar sih mereka punya banyak concern gitu. Iya, Jadi aku mau sampaikan ini juga sebagai jembatan dari koe-koe yang lain. Kalau kalian punya concern, kekhawatiran ini itu kayak percayalah kamu pasti kasih jalan, dan semua kekhawatiran pasti ibaratnya kayak gak tau kenapa ngerasa kamu tuh kasih kita semua tuh jalan gitu untuk menuju ke sana. Dan aku sendiri kayak sangat amat bersyukur bisa ngerasain langsung Iya, ya benar. diklat ini gitu ya. iya gitu. Keren banget. Nah kalau tadi cerita sebelumnya, nah ini cerita boleh diceritain nggak? Selama 4 bulan pastinya ada yang ngerasain homesick nggak sih di sana? Nah ini penting ya. Awal bulan-bulan pertama Ada yang ngerasain homesick nggak? Atau mungkin karena mungkin kan di sana diklatnya memang intensif ya kalau boleh bilang, jadi harus melepaskan semua rutinitasnya rutinitas Sehari-hari keseharian dan concern untuk ngikutin di kelas tiap harinya, bahkan gadget aja tidak boleh sama sekali digunakan gitu. Pastinya kan ini sangat bertolak belakang sekali sama kehidupan teman-teman semua ya pada di kehidupan sehari-hari, ada yang bekerja, ada yang lain-lain gitu. Nah boleh diceritakan mungkin kehidupan di sana dari mulai awal sampai secara singkat aja kali ya, kepada sobat MyCan supaya punya gambaran 4 bulan tuh apa sih yang dirasakan, apakah pernah merasakan homesick, terus kira-kira apa yang dilakukan gitu-gitu. Boleh nggak di-sharing ke sobat MyCan? Pasti ceritanya banyak nih ya di kepala gitu ya. bulan pertama. Jadi begitu datang sampai ke Taiwan, kemudian Karantina. Karantina lagi, kalau dengar kata karantina kan ya pasti Kayaknya harus udah, ya Benar-benar. di karantina di masing-masing satu kamar gitu kan. Ya. Iya, jadi kalau aku sama Fiona itu kita kloter pertama yang nyampe. Soalnya kalau di Indonesia tuh visanya sangat mogok-mogok ya. Jadi visanya itu kayak kalau Girsa itu batch Terakhir ya. ketiga. Nanti kalian cerita. Ada alur ya. Jadi untuk batch kita kali ini itu lumayan spesial nih sebab jodohnya. Jadi yang dari Indonesia dibagi beberapa kloter, ada yang visanya keluar duluan, terbang duluan. Jadi ada beberapa yang di Indonesia dulu. Kebetulan kami Tinggal di Indonesia dulu. Kebetulan kami nyampe ke kami kloter pertama. Ya nyampe yang di Mei itu baru ber-30 totalnya. Ber-30 tapi harus dikarantina dulu. justru Indonesia lebih rame. Iya. Nah, awal-awal. Harus dikarantina 5 hari cuman di kamar, tapi kalau cuci baju, mandi gitu ya tetap ke toilet lah gitu kan. Tapi bakti puja, makan, semuanya di kamar. Di kamar sama kayak sunlight itu Nggak kurang kelihatan kelihatan ya? ya, kurang kelihatan. Terus aku tipe orang yang sangat aktif, kayak Iya. aku nggak bisa berdiam diri gitu Iya, ya. terus kita kan di basement, jadi nggak ada signal juga. Kita masih pegang HP waktu pas karantina, nggak ada signal. Terus habis aku kayak awal-awal kayak gloomy, kayak pagi sampai malam kan berarti kan cuma di kamar. Terus ya udah baca buku, tapi nggak kebiasa baca buku guys, nggak kebiasa baca buku. Tapi kan kita harus baca buku kan, harus baca buku. Semuanya di kamar, nggak melihat matahari. Terus kayak hari ketiga aku kayak apakah aku bisa survive di sini? Gitu saya. oh ada kayak, pertanyaan itu ya dalam iya, hati ya. gloomy. Tapi ternyata beberapa teman-teman lain juga merasakan hal yang sama gitu. Tapi habis selesai karantina, udah mulai kegiatan, oke, nggak tahu kenapa langsung bisa beradaptasi gitu sih. Dan ngerasa pas lagi menjalaninya kayak, oke ini adalah happy banget. Langsung soaring free langsung ya. Sorry, happy banget, dan sampai tuh nggak kepikiran pegang HP. Dan anehnya kayak kalau misalnya kita cerita ke teman-teman kayak kita nggak pegang HP 4 bulan, kok bisa gitu kan? Tapi ngerasanya pas nggak pegang HP kita bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi itu dengan sincere. Kayak dengan very sincere. Kalau kadang kan kita ngobrol bisa sambil main HP. Tapi kalau ini benar-benar sincere dan ngerasa happy banget aja sih, nggak tahu kenapa, mungkin karena kerja kan bak big book, jadi pas lepas HP itu bener-bener kayak oke, simple living tapi happy banget. Awal-awal emang kayak gloomy, tapi habis selesai karantina soaring free. Malah enak ya. Iya. Terberatnya justru di karantina. Apa? Terberatnya di karantina ya. Terberat di karantina kayak nggak harus ngapa-ngapain di Iya. dalam ruang gitu. Iya, kita juga sekamar kalau tuh baru berlima, terus beberapa juga kayak udah meneteskan air mata. Saya kayak kangen mama. Itu di awal-awal begitu. Awal-awal temen pada beberapa temen-temen tuh homesick
homesick terus harus kayak kangen mama gitu gitu sih. Tapi akhir-akhir Ada pasti gitu. Umur Ya, masih ya, wajar 25 lah. gitu ya pasti ya kangen lah gitu. gitu. Itu kalau dari aku ya, tapi happy banget. Happy ya. Iya. Oke. Fiona dulu. Aku nggak homesick juga ya. Mungkin karena Udah Karena kuliah udah di luar terbiasa. juga kan. Iya. Keluar. Iya. Sudah keluar ya. Betul. Betul. Cuman yang kayak Sharon bilang sih kayak happy banget di sana. Terus emang waktu itu juga pas pulang kan orang-orang langsung kayak gimana kok bisa nggak pegang HP gitu. Itu. Cuman kayak mungkin karena rutinitasnya padat banget. Jadi nggak kepikir untuk pegang HP. Kayak habis satu rutinitas sehari gitu, malam langsung udah pengen bobo gitu karena udah capek sih. Cuman kayak apa ya, pas di sana tuh kadang kan emang yang kayak Sharon bilang kadang kalau sesama temen kan mereka kadang bisa ada lihat HP gitu. Cuman ini tuh lebih apa ya, mereka juga antusias untuk bersosialisasinya ada, kebersamaannya lebih berasa kayak aduh nggak tahu sih Lebih happy enjoy banget. hidup ya. Iya lebih enjoy Iya, hidup. lebih enjoy hidup. Iya, Dan terus rasa happy-nya itu dari mulai bulan pertama, bulan kedua sampai selesai diklat itu Makin makin bertambah. bertambah Iya, ya. iya, Makin nanjak. iya, Ya. nanjak Wow. banget sih. Terus kayak ngerasa di sana kan kayak kita makin mengenal Laumu gitu kan. Jadi di aku pas di Koenpan awal-awal sempet kayak flash sama diri sendiri gitu karena kan kita di ceramah disuruh untuk introspeksi diri. Jadi kita di Koenpan tuh orangnya main overthinking kan. Jadi tuh pas di sana sempet kayak makin mengenal diri sih. Iya. Aku ngerasa Terus pas pulang ngerasanya kayak karena rutinitas terlalu kayak bak big book nggak bisa mindful. Tapi kalau di sana benar-benar belajar mindful. Tapi